Jadi tahun 61 Muhammad Hatta itu udah bicara begini, jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya Indonesia. Corruption Perception Index kita itu nilainya 37 hari ini. Yang tertinggi 100. Ya, kalau sekolah Mbak Astri itu kalau dapat 37 lulus atau enggak, nangis Pak saya Pak. Iya, kayak gitu. Memberantas korupsi itu bagaikan seorang ibu. Kamu tidak punya hak untuk berhenti dan menyerah itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Seperti itu. Jadi dan itu harusnya dilakukan oleh semua orang. Apakah itu dia pemerintah, apakah dia itu orang masyarakat sipil, apapun dia dari dunia usaha. Kamu tidak akan pernah berani bersuara untuk memberantas korupsi kalau organisasi kamu itu tidak accountable dan tidak transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat politik semua di tanah air Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Astri Megatari dalam acara Ngopi Ngobrol Politik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai korupsi. Kalau misalnya ngomongin korupsi nih pasti sobat politik ini semua pada gemes-gemes gitu ya, karena memang isu korupsi merupakan salah satu isu yang memang menjadi salah satu isu yang besar dan menjadi isu yang penting di Indonesia karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah bergabung dengan saya di sini ada teman ngopi saya yaitu Bapak Laode M. Syarif PhD. Kalau misalnya ngomongin korupsi nih nggak jauh-jauh ya dengan sosok Pak Laode. Selamat pagi Pak Laode. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami ya. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, saya ingin bacakan sedikit nih profil dari Bapak Laode M. Syarif PhD. Jadi saat ini Bapak Laode M. Syarif PhD ini adalah Executive Director dari Kemitraan, sebuah organisasi yang berkutat dalam isu good governance di Indonesia. Nah, ruang lingkup dari kemitraan ini sendiri meliputi anti korupsi, demokratisasi, kemudian juga reformasi penegakan hukum, lalu juga tata kelola ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan seperti itu. Dan Pak Laode M. Syarif ini kalau misalnya teman-teman tahu juga pernah menjabat sebagai komisioner KPK dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dan beliau juga aktif sekali dalam isu-isu anti korupsi dan juga reformasi penegakan hukum. Nah, langsung saja nih Pak Laode, kita mulai ngobrol-ngobrol kita. Ya. Saya pengen tahu lebih jauh lagi nih sebenarnya Pak Laode tentang kemitraan ini sendiri. Bisa nggak Pak Laode jelaskan tentang organisasi kemitraan ini sebenarnya secara garis besar ini fokusnya apa saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh kemitraan selama ini di Indonesia? Oke, terima kasih banyak Mbak Astri. Kemitraan itu nama lengkapnya sebenarnya ada bahasa Inggris, The Partnership for Governance Reforms in Indonesia. Itu didirikan setelah Lengsernya Soeharto. Itu didirikan oleh konsorsium negara-negara di bawah UNDP dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi para pendirinya dari Indonesia itu seperti almarhum Nurholis Majid, banyak lagi yang lain seperti Profesor Said Tapi yang baru saja meninggal, Pak Benyamin Mangkudilaga almarhum juga. Tapi masih banyak juga yang hidup, Ibu Erna Witular masih ada seperti itu. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita, dan konsorsium negara-negara donor. Waktu itu kemitraan masih merupakan bagian dari United Nations Development Program. Apa yang dikerjakan? Salah satunya dulu banyak membantu Kemendagri, khususnya untuk otonomi daerah. Itu undang-undang otonomi daerah itu hampir terus mendirikan komisi pengawas KPU itu apa? Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Terus
membuat roadmap pembaruan hukum Indonesia dengan Indonesian Summit, ikut membantu mendirikan KPK. Jadi yang membiayai awal-awal KPK, misalnya pemilihan komisioner KPK pertama dan kedua, itu masih kemitraan yang Danai. Yang ketiga 50-50. Ketika saya terpilih sudah negara semuanya yang tangani. Jadi dan pada tahun sekitar 2010 kami mengeluarkan diri dari UNDP. Jadi menjadi lembaga Indonesia. Pekerjaan kami yaitu seperti yang Mbak tadi, terus kita perluas untuk lingkungan dan climate change, dan partner kami itu kebanyakannya hanya 3 sebenarnya. Pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan terakhir dunia usaha. Jadi intinya sudah banyak sekali yang dilakukan oleh kemitraan ini dalam ranah hukum dan juga anti korupsi di Indonesia ya Pak ya. Ya memang itu kan namanya kan good governance. Good governance. Nah kalau kita ngomong-ngomong tentang korupsi, Pak Laude sendiri kan sudah cukup lama menggeluti di bidang ini, di bidang penegakan hukum dan juga anti korupsi. Korupsi di Indonesia, kalau menurut pandangan dari Pak Laude sendiri, mengapa sih Pak korupsi itu nggak pernah bisa berhenti di Indonesia? Ya memang susah. Jadi tahun 61 Muhammad Hatta itu sudah bicara begini, jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya Indonesia. Jadi tahun 61 itu sudah mulai melihat tanda-tanda pemerintah yang sangat korup ya. Oleh karena itu makanya kan menjadi makin renggang Pak Muhammad Hatta dengan pemimpin yang lain. Dan mengapa makin susah? Karena menurut saya yang paling dominan di Indonesia itu adalah political corruption. Political corruption. Ya. Jadi dilakukan di proses politik. Ya, di dalam proses politik. Dari kalau kamu ingin lihat corruption perception index kita kan pada waktu saya tinggalkan KPK itu kita nilainya 40. Sekarang turun menjadi 37. Jadi sama dengan tahun 2016. Ini penurunan yang sangat jelek sebenarnya. Dan kalau dilihat root cause-nya, penyebab utamanya itu political corruption. Political corruption yang paling utama ya Pak. Nah kalau misalnya kita mengerucut lagi nih Pak dalam hal korupsi. Selama Bapak menjabat sebagai komisioner KPK dan juga selama Bapak menggeluti bidang anti korupsi ini, kan kita kan bicara mengenai ruang lingkupnya ormas Pak. Iya. Ada nggak sih Pak ormas-ormas yang terlibat dalam proses praktek-praktek korupsi itu? Banyak. Contohnya gimana Pak? Contohnya praktek seperti apa sih Pak? Contohnya banyak. Satu kan saya sudah bilang kemitraan itu adalah salah satu mitra utamanya juga adalah organisasi masyarakat sipil. Kami saja banyak, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang kami berikan kepada mereka. Itu banyak. Yang kedua, kebanyakan yang modus yang lain lagi itu adalah suka mengancam Pemda-Pemda dan pemerintah. Nah ini banyak yang menyebutnya ini kayak semacam ormas preman. Itu banyak terjadi. Tapi banyak yang baik ya, banyak sekali yang baik, tetapi ada yang tidak baik. Jadi kalau lihat kasus-kasus KPK, banyak juga menjadi perantara penyuap, seperti itu. Jadi mereka bukan pejabat pelaku utama, tetapi menjadi perantara. Jadi di pasal turut serta itu pasal 55 biasanya mereka kena. Dan itu banyak, bukan cuma 2 tadi. Jadi artinya modusnya ini bermacam-macam ya Pak. Yang diterapkan untuk praktek korupsi yang melibatkan ormas ini. Iya. Nah, ada satu Pak yang menarik itu korupsi yang melibatkan ormas itu adalah tentang kasus korupsi hibah. Ya. Nah, kalau misalnya hibah itu gimana sih Pak? Caranya kok bisa dikorupsi gitu loh sama ormas? Kronologisnya kayak gimana sih Pak? Bisa nggak dijelaskan kepada kita? Banyak. Jadi kalau kita lihat salah satu program pemerintah yang besar di zaman SBY itu adalah PNPM Peduli. Itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga kepada ormas. Banyak ormas ini juga karena
itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah kerjakan. Itu banyak. Bantuan sosial yang lewat sama mereka, yang bantuan pemerintah misalnya, itu juga hibah diharapkan untuk pengembangan proyek di masyarakat, mereka tidak bisa pertanggungjawabkan. Itu banyak juga. Oleh karena itu memang di negara yang korup itu jangan berharap akan tumbuh organisasi masyarakat sipil juga yang transparan, akuntabel. Karena prosesnya kita tuh lihat ya, Corruption Perception Index kita itu nilainya 37 hari ini. Yang tertinggi 100. Ya, kalau sekolah Mbak Astri itu kalau dapat 37 lulus atau enggak? Nangis Pak saya Pak. Iya kayak gitu. Jadi memang so the whole society itu. Jadi bukan cuma pemerintah, dunia usaha juga begitu, dan termasuk ormasnya. Ini sayang, tapi saya bilang banyak sekali ormas yang bagus. Jangan sampai ya, karena kemitraan itu adalah juga organisasi masyarakat sipil. Artinya kita meskipun tadi ya, seperti yang dijelaskan Pak Laude banyak banget praktek-praktek korupsi yang terjadi, tapi jangan sampai membuat kita pesimis ya Pak. Karena enggak boleh. Karena mereka itu salah satu kekuatan di Indonesia itu ada di ormas. Misalnya kalau kita lihat ormas-ormas keagamaan itu, ya kalau terjadi gempa bumi, terjadi musibah, ya aparat pemerintah kadang belum datang, ormas sudah ada. Seperti itu. Jadi banyak ormas. Tetap oleh karena itu jangan yang segelintir ini menghancurkan nilai setitik, menghancurkan susu yang sebelanga. Jangan sampai terjadi. Betul. Kita harus optimis bahwa masih banyak di luar sana ormas-ormas yang memang beritikat baik dan juga melakukan prakteknya dengan baik juga. Ya, dan banyak yang menjadi mitra positif pemerintah. Betul banyak sekali. Juga. Tetapi ya ada lagi, ada yang duri-duri tadi itu ada. Nah, kalau misalnya praktek-praktek korupsi yang dilakukan ormas, apalagi yang melibatkan dana hibah seperti itu kan, artinya kan ada pejabat-pejabat atau malah kepala daerah yang ikut terseret seperti itu Pak. Kalau dalam kasus-kasus seperti itu penanganannya tuh seperti apa sih Pak biasanya? Tergantung model itunya, tetapi kadang bisa itu. Misalnya kalau kejadiannya seperti ini, ada dana hibah oleh pemerintah diberikan kepada ormas tertentu, misalnya 100.000, tapi yang diterima ormasnya hanya 80.000, 20.000-nya diambil oleh pemerintah itu sendiri. Itu sama saja dengan suap sebenarnya, itu kickback. Dan akhirnya bisa merugikan negara juga karena yang harusnya dilakukan dengan dana 100.000 yang oleh ormas cuma mampu melaksanakan yang 80.000 itu. Dengan ongkos mereka akhirnya kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu banyak terjadi yang model seperti itu. Oke. Jadi memang di sini yang namanya praktek korupsi itu makin lama makin kesini makin banyak macamnya ya Pak ya. Oh banyak. Tapi itu tuh modus yang sangat biasa. Oke. Itu modus yang biasa. Ada yang lebih sophisticated. Banyak. Boleh nggak Pak dibocorin Pak? Ya, tetapi nggak berhubungan dengan ormas. Oke. Baik. Tetapi misalnya modus pengadaan pesawat terbang, melibatkan perusahaan luar negeri, membuat perusahaan di luar negeri untuk menampung korupsinya sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa. Wah, itu banyak modus operandi yang lebih canggih. Kalau ormas di masyarakat itu ya, nggak sampai melintasi batas negara. Oh, masih di dalam lingkup tanah air ya, di Indonesia dan biasa-biasa saja. Dan ada juga, mohon maaf ya, ada juga ormas yang suka memeras. Oh ya? Oh iya. Memeras kemana? Ke pemerintah atau ke pemerintah, ke swasta. Mereka akan mau laporin kalau nggak dikasih duit. Contoh misalnya ada ormas selama di KPK itu yang kami laporkan ke Mabes Polri. Banyak banget. Mereka tulis KPK. Jadi misalnya kayak anggaplah kelompok pemerhati korupsi. Iya ada begitu. Gitu ya Pak? Iya diplesetin, ada bannernya, ada namanya.
terus mereka ada divisi bantuan untuk organ masyarakat, Oh ya? ada divisi bantuan untuk pertanian, ada Jadi divisi. buat nyindir gitu. Enggak, bukan buat nyindir. Mereka tahu di situ ada proyek pemerintah untuk Pemda yang disalurkan. Jadi pada saat itu lihat kesalahan, awas nih kalau enggak saya laporin ke KPK. Kami ini bahkan mengatasnamakan KPK. Banyak yang ditangkap. Ya banyak. Wow. Banyak. Jadi dan orang seperti ini sebenarnya nggak boleh kita sebut ormas. Ini penjahat saja kalau kayak gini. Oke, baik Pak. Nah, dalam konteks ini kan sebentar lagi kan kita sudah masuk tahun-tahun politik nih Pak, karena kita akan menuju pemilu serentak di tahun 2024 yang bukan hanya memilih presiden tapi juga kita akan mengadakan pemilihan kepala daerah gitu kan. Di dalam hal ini, dalam konteks ini ormas ini kan bisa memungkinkan menjadi sarana penampungan uang untuk dana kampanye, kemudian juga bisa jadi itu malah sumber dananya dari APBD atau APBN gitu loh. Nah, bagaimana sih Pak mungkin dari pandangan Pak Laude sendiri sebenarnya untuk menghindari hal ini pemerintah harus apa? Pemerintah itu kan sebanyak satu, lihat organisasi masyarakat sipil yang terdaftar di Kemendagri dan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Harus jelas mereka itu bawa betul organisasi. Yang kedua, lihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Yang ketiga, lihat kelengkapan organisasinya. Dari yang normatif saja dulu. Terakhir, lihat dari rekam jejaknya. Jadi saya berharap misalnya Kementerian Dalam Negeri atau semua kementerian dan lembaga di Indonesia kalau mau bekerja sama dengan ormas, lihat ininya, lihat rekam jejaknya, track recordnya. Ya, tanyakan dulu laporan tahunan kalian tahun lalu berapa, diaudit atau tidak, diaudit akuntan publik atau tidak. Kalau nggak diaudit, nggak usah berikan. Memang agak susah juga sebenarnya kalau ormas kecil di daerah. Kalau akuntan publik untuk dibayar itu kan susah juga. Tapi sekurang-kurangnya tanya kiri kanan tetangga, itu ormas ini ormas baik atau tidak? Karena kelihatan sekali sebenarnya dari kerja-kerja mereka. Semua ormas yang plesetin KPK jangan pernah bekerja sama dengan mereka. Karena udah pasti ormas itu pasti ini. Dan bahkan sebenarnya banyak juga ormas-ormas yang mempelesetkan organisasi-organisasi pemerintah, nama-nama organisasi pemerintah, seperti gitu itu mirip-mirip tadi. Jadi pengawas keuangan daerah, ada juga tuh. Bahkan spesifik pengawas bansos, seperti namanya itu. Tuh kayak nama-nama yang ada di dalam kementerian, nomenklatur yang ada di dalam direktorat gitu ya. Tapi padahal bukan dari pemerintah ya. Bukan pemerintah. Jadi kalau orang bersalah. Itu kan gampang sekali diperas. Mungkin selama saya di KPK pernah dilaporin oleh pejabat. Ini bukan pejabat ece-ece, ini pejabat beneran. Itu ada yang sampai diperas 500 juta. Oh ya? Ada. Dan bukan satu, ada beberapa. Karena mungkin dia tahu dia ada salahnya sehingga kalau dia diperas seperti itu dia merasa langsung ini kalau betul-betul dia tahu apa yang saya kerjakan. Seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati intinya Pak ya. Lihat. Jangan juga percaya orang ini. Selalu cek kalau misalnya ada Pemda, camat, karena banyak juga. Khususnya kan sekarang dana desa itu 1 miliar bahkan lebih untuk desa-desa tertentu. Banyak yang mereka mengatakan LSM menyasar itu sehingga saya tahu kamu bilang itu kan ada pengadaan jamban untuk 100 keluarga. Tetapi setelah kami hitung di desa ini yang kamu bantu adalah cuma 50. Saya laporkan. Pasti kepada saya gemetaran lah. Yang ngasihlah duit dia. Oleh karena itu juga jangan membuat model-model ormas seperti ini ada justifikasi sehingga dia merasa ketakutan sendiri. Bekerja jujur itu jauh lebih nyaman.
daripada ya mau itu ormas, mau itu pemerintah, mau itu dunia usaha, kalau jujur itu lebih nyaman. Jadi kalaupun digertak juga ya. Iya, kalau gitu kita kan. kalau misalnya memang dia ada pengelolaan jamban untuk 100 rumah. Kalau dia bilang 100 rumah, kau mau lapor ke KPK atau kau melapor ke Silakan FBI, aja. mau lapor ke Tuhan, silakan. Nggak takut dia. Nggak takut, tapi betul. kalau dia hanya bikin setengahnya, pasti dia langsung sudahlah kita atur baik-baik. Jadi itu memberikan ruang juga buat ormas-ormas yang itikadnya jelek seperti ini untuk berkembang seperti itu. Nah, Pak Laude berlanjut nih Pak, masih dalam konteks yang sama tentang masalah ormas-ormas yang dalam tanda kutip nakal gitu ya Pak ya. Ini kan artinya kan butuh pengawasan yang lebih ekstra terhadap ormas seperti ini. Faktanya di Indonesia sendiri ini jumlah ormas ini sudah ada lebih dari 400.000 ormas. Betul. Nah, dari jumlah 400.000 ormas itu hanya 2.000 yang terdaftar di Kemendagri, sisanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara kalau misalnya ormas yang mendaftar di Kemenkumham itu otomatis dia tidak melalui Kesbangpol. Mungkin ada yang melalui Kesbangpol, pengetahuan Kesbangpol di daerahnya masing-masing. Tapi banyak yang tidak melalui Kesbangpol seperti itu, sehingga dalam hal pengawasan ini kurang seperti itu Pak. Kalau yang di Kemendagri kan yang 2.000 ormas yang terdaftar itu kan berjenjang ya Pak ya. Kita masukin lewat online, didaftar lewat online, kemudian juga ada pengawasan dari Kesbangpol di daerah dan juga pemerintah daerah, kepala daerah juga mengetahui keberadaan ormas itu. Melihat hal ini, menurut Pak Laude, tanggapan Pak Laude seperti apa Pak dalam hal pengawasan pemerintah terhadap ormas? Ya, saya pikir pengawasan dari Kesbangpol itu seharusnya menurut saya ya tidak hanya diberikan kepada yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu mungkin ke depan ya, mungkin Kesbangpol itu juga melihat ormas-ormas yang lain yang tidak terdaftar. Jadi perlu lihat. Kalau saya tadi diberitahu 480.000. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya kurang tahu di Jawa berapa dan di luar Jawa berapa, tapi itu sangat banyak. Yang kedua, seharusnya kan kalaupun dia terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, anggaplah dia kan banyak itu yayasan, ada juga PT misalnya seperti itu. Kalau mekanisme internalnya berjalan dengan baik, itu seharusnya oke saja. Misalnya saya kan ada board of directors, terus di atasnya ada partners. Jadi sekurang-kurangnya board of directors itu mengawasi saya sebagai executive director. Sekurang-kurangnya yang resmi harus rapat 4 tahun sekali, 4 kali setahun. Jadi setiap 2,5 bulan, ya. Seperti itu. Dan tetapi mereka bisa setiap saat memanggil untuk update seperti itu. Jadi memang model kebanyakan yayasannya itu juga yang internal mekanismenya ini harus jalan. Dan saya pikir itu bukan cuma kewajiban dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi kewajiban masyarakat sendiri juga untuk melaporkan ormas-ormas yang kurang benar ini. Jadi artinya butuh pengawasan gak cuma dari aparatur tapi dari masyarakat juga penting ya Pak ya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam pengawasan organisasi masyarakat yang ada di daerah masing-masing seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Laude, ini kan kita tadi sempat ngomongin tentang tahun politik 2024 nanti ya. Aku mau balik lagi ke sana nih Pak nih. Tentang kemungkinan ormas itu dijadikan sebagai tempat penampungan dan juga motor pengeruk suara. Ini praktek ini seperti ini kan pastinya terus berulang ya Pak ya, nggak cuma di pemilu tapi juga di pilkada. Nanti kan tahun 2024 kan udah pemilu, pilkada serentak pula gitu kan. Jadi posisi ormas di sini menjadi artinya lahan bancaan gitu loh Pak. Ditakutkan seperti itu gitu. Menurut komentar Pak Laude seperti apa? Ya, saya pikir itu memang harus kita waspadai. Waspadai untuk beberapa hal. Apalagi misalnya uang itu adalah yang diambil dari sumbangan pemerintah terhadap proses pemilu. Itu ada juga soalnya, ada sumbangan kan.
Yang kedua adalah yang perlu diwaspadai ini, mereka menghimpun dana penyumbang untuk mendukung calon-calon tertentu itu, dan tidak akuntabel, tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang ketiga, biasanya yang paling ditakutkan itu kan mempengaruhi masyarakat untuk membayar calon, membayar masyarakat untuk membeli suara. Iya. Itu kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan itulah sebenarnya yang menjadikan Indonesia itu corruption perception index-nya, saya bilang tadi, itu jelek. Jadi karena political corruption ini. Jadi semua public official yang menggunakan vote itu banyak dipengaruhi dengan vote buying. Jadi money politik itu sangat nyata. Bahkan termasuk untuk pemilihan kepala desa. Even kepala desa sekalipun. Iya, tanya. Dan saya pikir Kementerian Dalam Negeri tahu. Karena banyak sekarang kan dengan adanya dana desa itu banyak sekali kepala desa yang mau menjabat lama. Betul. Dan itu banyak. Oke Pak Laude, kalau misalnya kita bicara tentang ormas ini kan banyak sekali peranan yang bisa dilakukan oleh ormas dalam masyarakat. Tadi kalau misalnya kita bicara hal-hal yang negatif-negatif tentang korupsi yang dilakukan oleh ormas itu satu hal. Tapi di lain hal ormas ini banyak yang punya kontribusi positif di masyarakat seperti itu. Dan dalam halnya justru menjadi mitra pemerintah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Laude. Nah kalau dalam hal korupsi, peran apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh ormas untuk membantu pemerintah mencegah korupsi? Banyak sekali. Seperti saya katakan dari awal bahwa untuk melihat suatu negara itu demokrasinya berjalan tumbuh dengan baik, di samping pemerintah adalah organisasi masyarakat sipil yang kuat. Karena mereka ini betul-betul pilar dan tentunya dunia usaha. Ini betul triple helix yang tidak boleh dilupakan. Government, civil society, and private sector. Itu yang harus betul-betul yang untuk itu maka organisasi masyarakat ini harusnya di samping dia memberikan kritisisme terhadap pemerintah yang salah atau dunia usaha yang salah, dia juga harus menjadi mitra yang baik untuk pemerintah dan dunia usaha. Salah satunya misalnya kalau mereka melihat korupsi, mereka melaporkan. Yang kedua, tentunya memperbaiki governance yang ada di ormas mereka sendiri dulu. Kamu tidak akan pernah berani bersuara untuk memberantas korupsi kalau organisasi kamu itu tidak accountable dan tidak transparan. Itu saya pikir yang utama. Yang kedua, itu tadi menyukseskan program-program pemerintah untuk misalnya, bagaimana sih pengelolaan bansos yang transparan, akuntabel? Itu mereka bisa. Yang kedua, bagaimana kan subsidi kita itu banyak. Betul. Nah, pemanfaatan subsidi pemerintah, baik itu subsidi pendidikan lewat BOS, subsidi pemerintah untuk peningkatan pertanian, peternakan, perikanan, subsidi pemerintah untuk energi terbarukan. Itu masyarakat sipil sangat bisa mengawasi dan bekerja sama kepada pemerintah. Jadi untuk melaporkan sesuatu kejanggalan yang terjadi. Yang ketiga bahkan bisa ikut terlibat dalam proyek pemerintah. Dan itu pemerintah sudah membuka diri. Beberapa proyek pemerintah sekarang itu dibolehkan masyarakat untuk bisa berkontribusi aktif. Yang paling banyak itu adalah ormas-ormas untuk pendidikan, keagamaan, ormas-ormas yang mengurus tentang seni budaya. Itu banyak sekali. Dan sebenarnya kekuatan negara ini saya pikir karena masyarakat kita itu kan dari dulu kan suka gotong royong suka musyawarah. Jadi janganlah kita mencederai prinsip-prinsip dasar masyarakat Indonesia
saling membantu dan saling musyawarah yang gotong royong ini dengan kepentingan korupsi atau vested interest pribadi, sehingga program yang harusnya bisa bagus menjadi tidak baik. Jadi tidak baik seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang bisa dilakukan oleh ormas dalam mendukung pemerintah mencegah korupsi, tapi yang paling penting adalah mulai dari ormasnya sendiri. Betul sekali. Oke, terakhir Pak Laude, saya minta closing statement dari Pak Laude terkait dengan pencegahan korupsi di Indonesia. Oke, closing statement saya bahwa kalau kita lihat Corruption Perception Index kita masih 37, berarti tugas pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha masih berat, masih banyak ya untuk memperbaiki itu ke arah misalnya sampai 70 lah ya. Atau menjadi salah satu at least sama dengan Malaysia. Seperti itu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa organisasi masyarakat sipil harusnya memberikan contoh, karena organisasi masyarakat sipil itu kan suka ngomongin pemerintah, ini tidak profesional ini apa ini pemerintah. Pokoknya banyak sekali kesalahannya, sering mengkritik. Ya, sebelum kamu kritik, maka kamu harus memperbaiki manajemen masyarakat sipilnya itu sendiri. Jangan sampai dia lebih jelek terhadap lembaga yang dia kritik. Yang ketiga, bahwa memberantas korupsi itu kan panggilan hati, panggilan jiwa untuk semua orang seharusnya. Saya paling suka kalau Heidi Mendoza itu auditor jenderalnya Filipina. Dia bilang begini, fighting corruption is like being a mother. You have no right to stop, and giving up is not an option. Giving up is not an option. Iya, jadi dia bilang itu memberantas korupsi itu bagaikan seorang ibu. Kamu tidak punya hak untuk berhenti, dan menyerah itu bukan pilihan. Seperti itu. Jadi dan itu harusnya dilakukan oleh semua orang. Apakah itu dia pemerintah, apakah dia itu orang masyarakat sipil, ataupun dia dari dunia usaha. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Laude. Menarik sekali, seru banget bincang-bincang kita hari ini di Ngopi. Terima kasih sekali lagi Pak Laude sudah mau bergabung bersama kami di Ngobrol Politik Indonesia. Mudah-mudahan kalau misalnya besok-besok diundang, mau lagi ya Pak ya, datang ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih. Baik teman-teman Sobat Ngopi, itu tadi Pak Laude M. Syarif PhD, Direktur Eksekutif dari Kemitraan yang sudah bincang-bincang bersama kita terkait dengan pencegahan dan juga anti korupsi, terutama kaitannya dengan ormas di Indonesia. Dan semoga apa yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan juga menyuntikkan semangat baru nih buat kita untuk sama-sama kita memerangi korupsi, ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin menyaksikan episode Ngopi yang lain, langsung aja klik akun Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Di situ ada segmen ngopi, di situ teman-teman bisa melihat segmen ngopi yang lain dan dengan topik yang tidak kalah serunya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial dari Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, ada di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Nantikan episode ngopi selanjutnya. Akhir kata, saya Astri Megatari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.